warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melakukan Mi'raj, ya, Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan menembus 7 lapis langit. Nah, di dalam perjalanan tersebut, pada waktu Nabi kita Muhammad SAW menembus langit yang ketujuh, beliau melihat satu fenomena yang sangat menakutkan. Apa fenomena itu, pemirsa sekalian? Mari kita simak hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi lamman tahayna ila as-sama'i as-sabi'ah fanadartu fawqa qala afanu fawqi fa idza ana bi ra'din wa barkin wa sawa'iqa qala fa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyut fi hal hayyatu tura min kharij butunihim qultu man haula'i ya Jibril qala haula'i akalatur riba. Rawahu Ahmad. Artinya adalah dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan, ketika aku sampai di langit yang ketujuh, aku melihat ke atas. Affan menyebutkan ke atasku. Dan ternyata aku sedang berada di antara guruh dan kilatan petir. Beliau bersabda, lalu aku mendatangi suatu kaum yang perut mereka sebesar rumah. Di dalamnya ada ular, sarang ular yang hidup di dalamnya, sehingga sarang ular ini bisa dilihat dari luar perutnya. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW melihat satu fenomena yang mengerikan. Fenomenanya adalah Nabi melihat orang yang perutnya sebesar rumah. Dan kemudian di dalam perutnya itu ada ular yang besar. Yang kelihatan ular itu dari luar perutnya. Dan ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang itu wahai Jibril? Maka Jibril pun berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Peristiwa fenomena melihatnya orang, ya, Nabi kita melihat orang yang perutnya sebesar rumah, yang kemudian di dalamnya ada ular yang besar. Dan ternyata itu adalah orang yang suka memakan riba ketika hidup di dunia. Tentu patut menjadi satu renungan dan perhatian buat kita. Karena tentu fenomena yang Allah tampakkan pada Nabi kita Muhammad SAW menjadi satu fenomena yang penting dan perlu kita ketahui agar kita memikirkan, mencari hikmah dan pelajaran dalam fenomena tersebut. Dan fenomena yang kita lihat, Nabi ternyata ditampakkan oleh Allah melihat sekelompok orang yang perutnya sebesar rumah.
yang di dalam perut itu ada ular. Dan ternyata ini adalah kebiasaan orang-orang yang ketika hidup di dunia suka memakan riba. Ya. Riba apa itu, pemirsa sekalian? Ya. Riba itu az-ziyadah, artinya tambahan. Tambahan apa? Tambahan ketika seseorang meminjamkan uang atau meminjamkan barang-barang ribawi yang kemudian ketika dikembalikan dipersyaratkan dengan memberikan tambahan. Jadi transaksinya batil dikarenakan ada persyaratan tambahan dalam pengembalian. Riba ini ternyata memang sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Kita biasa mengenal dengan sebutan rentenir, yaitu orang yang suka membungakan uang. Dan ternyata riba ini menjadi satu hal yang termasuk dosa besar. Sehingga Allah menampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang suka memakan riba itu perutnya nanti sebesar rumah dan di dalamnya ada ular yang besar. Nah, ini adalah satu siksa, satu azab yang Allah tampakkan kepada orang-orang yang suka memakan riba. Di hadis yang lain ketika berbicara tentang riba, maka kita juga patut waspada pemirsa tentang masalah riba ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba thalathatun wa sab'una baban, aisaruha mithlu an yankihar rujulu ummahu wa in arbar riba irdur rajuli al-muslim." Artinya adalah riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Imam Hakim dan Baihaqi. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan riba itu ada 73 tingkatan dosanya. Dan yang paling ringan, tingkatan yang paling bawah itu dosanya sama seperti seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, itu yang paling ringan. Bayangkan. Tentu kita pun merasa jijik kan dengan perilaku perzinahan antara anak dengan ibu kandungnya. Dan ternyata itu dosa riba yang paling ringan, pemirsa. Ya. Nah, ini tentu satu hal yang patut kita waspadai. Ya. Dan di hadis yang berbeda, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatat riba, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW melaknat segala macam orang yang berkait dengan riba. Ya. Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberinya, ya. Orang yang menyerahkan riba, ya artinya di sini yang meminjamnya, ya. Kemudian pencatatnya dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut, ya. Maka kata Rasulullah, mereka itu semua sama. Nah, jadi ini hal yang patut menjadi satu perhatian kita, karena ternyata
setiap orang yang berkait dengan urusan riba, maka mereka itu terkena dosa yang sama. Bukan hanya yang memberi dan menerima, tetapi yang mencatat, yang menjadi saksi, semuanya mendapatkan dosa yang sama. Ya. Di hadis yang berbeda, ya, ini juga tentang masalah riba. Rasulullah bersabda, an Abdullah bin Hanzalah ghasilil malaikah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. Dari Abdullah bin Hamzalah yang dimandikan oleh para malaikat, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari 30 kali berzina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi di dalam hadis ini 1 dirham saja kita memakan hasil riba, dan kita tahu itu memang adalah hasil perolehan dari riba, maka itu 1 dirham itu lebih buruk daripada 30 kali berzina. Nauzubillah. Ya, jadi ternyata dosa riba ini sangat menakutkan, ya. Sehingga Rasulullah ditampakkan oleh Allah kondisi orang yang suka memakan riba pada saat melakukan Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran, riba itu juga telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang pengharaman riba tidak langsung, ya. Pengharaman riba itu melalui tahapan sampai 4 ayat di waktu yang berbeda. Ya, yang pertama di surat Ar-Rum ayat ke-39. Ya, di sana Allah menyampaikan tentang adanya manfaat dari riba, ya. Walaupun memang itu tidak baik, berdosa, tapi memang ada manfaatnya. Nah, ini Allah sebutkan di situ. Lalu kemudian tahap kedua di surat Ali Imran ayat 130. Dalam ayat ini Allah mulai melarang orang-orang Islam untuk tidak mengambil riba secara berlipat ganda. Maka tahapan ketiga di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi yang diantaranya karena biasa memakan riba. Nah, jadi itu belum haram mutlak buat umat Islam. Barulah ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, barulah riba dihukumi haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam ayat ini pemirsa semua, Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, jadi ini perintah
agar orang beriman bertakwa kepada Allah. Lalu apa? Tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar orang beriman. Ya, jadi ketika kita mungkin meminjamkan uang pada orang lain, lalu kemudian orang itu belum melunasi hutangnya, masih ada pokok dan bunganya, maka Allah perintahkan di sini agar jangan diambil bunganya itu, ambil pokok hutangnya saja. Ya, jika kamu betul-betul beriman, kata Allah. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, masih juga mau berharap bunganya itu tadi, maka apa kata Allah? Maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ya. Jadi ini sangat keras pemirsa ya. Kita tidak temui di ayat-ayat yang lain ketika Allah melarang sesuatu hal sampai mengatakan akan memerangimu, tidak. Tetapi ini hanya untuk ayat riba. Ya. Kalau kamu masih juga mengambil sisa riba yang belum dipungut, kamu tidak hanya ambil pokok hutangnya, saya masih juga berharap pada bunganya itu tadi, ribanya itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Ini keras, ini keras. Namun jika kamu bertobat, ya, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, jadi kalau ingin selamat, kalau ingin mendapatkan rahmat dan berkah Allah, maka tinggalkan sisa riba yang belum dipungut itu. Ya, dengan cara itu kamu tidak menganiaya dirimu sendiri dan juga kamu tidak menganiaya orang lain. Kalau ternyata orang yang berhutang itu belum sanggup bayar, maka beri tangguh, kata Allah, perpanjang waktunya. Ya, kasih kelapangan. Dan kalau ternyata dia masih belum sanggup juga, ketika kita menyedekahkan hutang itu, kita anggap lunas, kita putihkan, maka itu lebih baik bagimu, jadi tabungan di akhirat. Subhanallah. Jadi pemirsa ya, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 ini menjadi final bahwasanya riba itu hukumnya haram. Ya, bagi orang beriman tidak boleh mencari uang, mencari keuntungan dengan cara ribawi. Pemirsa yang saya hormati, hal yang menarik adalah bahwasannya Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 1 tahun 2004 ya, telah mengeluarkan fatwa tentang hukum bunga. Bunga dalam peminjaman uang. Ya, saya bacakan ya, dari poin kesimpulannya. Ya, Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ya, tentang pengertian bunga, interest dan riba. Yang pertama kata MUI, bunga ya, atau interest atau faidah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jadi ya, yang dikatakan bunga itu adalah tambahan yang dikenakan dalam satu transaksi pinjam meminjam uang. Nah, transaksi itu tambahannya diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa peduli apakah pokok pinjaman ini dimanfaatkan untuk apa. Yang penting dia pinjam, maka kemudian berdasarkan waktu yang dia pinjamkan diperhitungkan di depan, ya, di muka, lalu ditetapkanlah dalam bentuk persentase. Nah, itulah bunga. Lalu yang kedua kata MUI, ya, riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Nah, jadi riba itu adalah ziyadah, ya, tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, ketika ada peminjaman uang,
lalu ada penambahan, lalu kemudian ya ada penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, maka itu masuk juga dalam kategori riba. Maka kedua, apa hukum bunga? Ya, Majelis Ulama Indonesia menyebutkan praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Kedua, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Ya, jadi pemirsa, di dalam poin tentang bunga bank ini, ya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bunga itu masuk dalam kriteria riba, sehingga hukumnya haram. Dan segala macam praktek pembungaan uang itu hukumnya haram, ya, baik di lembaga bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, ya, dan lembaga keuangan lainnya maupun secara individu. Semua praktek yang berkait dengan bunga dihukumi haram. Ya, jadi ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 24 Januari tahun 2004 atau bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1424 Hijriah. Ya, jadi pemirsa yang berbahagia, ini sudah 20 tahun yang lalu ini fatwa bunga sama dengan riba. Ya, sehingga kalau kita patuh, kalau kita sami'na wa ata'na dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang juga sama dengan fatwa Majelis Ulama Internasional, ya, bunga itu sama dengan riba, maka tentu kita akan meninggalkan bunga dalam bentuk apapun di lembaga keuangan apapun, karena sesungguhnya orang yang memakan bunga dan bunga itu sama dengan riba, maka hukumnya haram, dia termasuk dosa besar. Hadis yang tadi disebutkan, ya, 1 dirham yang kita ketahui berasal dari riba itu lebih buruk daripada 30 kali berzina. Hadis yang lain menyebutkan, ya, dosa makan riba ada 73 tingkatan. Yang paling ringan sama dengan seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya. Dan hadis yang menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj menggambarkan bagaimana dampak azab akibat orang yang makan riba, yaitu perutnya sebesar rumah dan di dalam perut itu ada ular yang besar. Jadi mari pemirsa, tinggalkan bunga dalam berbagai lembaga keuangan, karena ini akan membawa dampak yang buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari berbagai macam aktivitas ribawi. Saya Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.